jatuh kakak tak bola balik. Lihat ade nona semakin menyalai. Kakak hati susah ade bikin kakak mete. Tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ade, aduh Tuhan ampuni. Ade lewat lorong depan rumah, kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ade nona. Ini bidadari timur siapa yang punya? Kakak lacak kopu nama, barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kopu mama, ternyata ade nona kopu nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima satu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Ngaruh dari gen juga ya. Ngaruh, genetik ngaruh banget. Dapat 7 ekor. 7 ekor. Woi. Oke guys, jadi di video kali ini gue mau ngajak Bastian dan juga Yuhu untuk main ke rumahnya Icung guys. Main ke rumahnya Baim dan Zero. Kira-kira bagaimana keseruannya? Saksikan terus video ini guys. Let's go. Oke guys, jadi ini kita sekarang udah di rumahnya Zero, Baim, dan dengan ownernya si Icung. Kita mau ketemuin Bastian sama Zero guys. Kira-kira bagaimana keseruannya ya? Ayo langsung aja kita masuk guys, biar nggak kelamaan. Let's go. Assalamualaikum. Lah, selain Ultraman dilarang masuk guys. Kita Ultraman bukan ya, Bastian? Kamu Ultraman bukan? Kayaknya kita masih bagian dari Ultraman ya guys ya. Coba aja kita masuk. Kalau kita bisa masuk berarti kita masih Ultraman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gede banget itu bocah. Apis, Bastian, Itu Zero kan? Zero. Kok udah bisa digendong sekarang? Udah dong. Wih, keren. Masa lama-lama? Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Bastian gede amat, Pis. Iya ya. Gue sih ngeliatnya biasa aja dari kemarin. Oh iya, gua mungkin udah lama gak ketemu kali ya. Iya kali. Ini ngomong-ngomong, gue nggak diizinin masuk. Oh iya, ayo masuk yuk. Ayo. Ayo. Masuk. Ini, oh. Anaknya begitu. Wah, langsung lompat ya? Dia langsung lompat. Langsung lompat. Kalau Bastian nggak lompat. Gimana dia? Cuma gue yang keberatan. Oh iya, ya turunin dulu. Turun. Turunin dulu. Wih, mantap. Gede banget asli. Loh, itu jidatnya kenapa, Pis? Berantem sama Monyong kemarin. Sama Franklin. Ya ampun. Jadi itu ceritanya kemarin si Bastian. Lalu gue panggil anakku dulu ya. Oke, boleh. Sini sayang. Sini nak. Dah. Gimana? Jadi ceritanya kemarin si Bastian kan diikat kan. Nah, si Monyong lepas di kandang. Mungkin si Monyong itu ngerasa leluasa kan. Oh. Nah, Bastian dihajar sama si Monyong. Nah, Bastian merasa dirinya adalah alpha, pemimpin kan. Nggak terima. Berantem lah tuh gulat berdua, tapi posisi Bastian keikat. Oh iya, Tapi terbatas. betul. Geraknya terbatas. Tapi tetap Bastian yang menang. Giginya Monyong kan patah semua kemarin. Oh. Iya, ini sama dia. Dan dia juga luka juga. Monyong juga luka juga, babak belur. Sama-sama babak belur jadinya. Karena Bastian posisi keikat. Kalau Bastian lepas, mungkin Monyong kita nggak tahu umurnya masih ada apa enggak. Iya benar. Karena dia alfa banget ya. Bener, asli. Ini kira-kira sama gua mesti galak gak ya? Kayaknya enggak sih. Coba boleh Coba kali ya. Karena kan lu kan udah expert nih di bidang primata, kayaknya nggak perlu gue ikat lagi lah ya. Coba aja dulu. Coba dulu. Ini Gua kalinya. jujur aja guys. Kalau misalkan sama Bastian kayaknya masih ngeri-ngeri sedap. Aman. Iya. Bastian Coba mah aja aman. ya. Coba. Aduh, badannya. Bastian, peluk sana. Peluk sana. Peluk dong sini. Oh, mau dia. Wih, mau Pis. Mau loh. Masih ingat berarti dia. Keren loh. Waktu itu kan masih jengkol, masih ingat dia. Iya. Iya, jengkol penuh cinta gitu. Asli gue kangen banget sama ini anak. Asli gue kangen banget. Ini ngomong-ngomong si Jero kayaknya gemukan ya? Udah gemuk banget ya sekarang kayaknya. Ya begitulah Pis tuh.
Lihat. Pius. Apa karena gue lama nggak ngeliat kali ya? Nggak mungkin. Jadi Gua dia- aja ngeliat Bastian udah gede banget. Iya, ngembang ya. Jadi Wah. dua anak Bagong ini saling bertumbuh ya kan? Bertumbuh. Iya, cuma karena kita udah lama nggak ketemu, jadinya kesannya kayak kayak dipompa gitu. Apalagi Oke. ini nih. Kaki lurusin dulu kakinya. Bobo sini, Bobo. Keren ya. Biasa dia kalau udah kena AC kan. Tapi Pis, kalau misalkan Jero ini, kalau gue lihat dia beta deh. Iya, memang kalau dari apa namanya pandangannya kayak nunduk mulu ya, kayak kalau orang tuh kalem gitu ya. Kalem gitu. Dia juga kalau di sini kalem. Kalau gue lihat dia beta deh. Iya, memang kalau dari apa namanya pandangannya kayak nunduk mulu ya, kayak kalau orang tuh kalem gitu ya. Kalem gitu. Dia juga kalau di sini kalem. Loh iya ya? Kalau di rumah kan dia alfanya cuma gua doang kadang atau Nandi doang. Jadi dia kayak petantang petenteng gitu. Oke. Ditambah ada banyak beta di sana. Maksudnya bawahannya dia. Iya, Jadi dia iya. ngerasa wah, gitu kan. Dan nggak ada yang berani sama dia di posisi di situ. Oh. Di sini kan ada Jero. Kita nggak tahu yang menang siapa. Bastian, up dulu. Up dulu, bangun dulu. Apa? Hah? Minjem duit? Enggak megang duit. Oh, beli es. Oh, oke. Ntar ya. Manja. Kode dia. Mau dia. Sebagai tamu belum dikasih es ini kita. Oh iya. Oke, kita Slap. kita mau beliin. Ini ya nih bocahnya nongol. Sorry agak lama. Ngantri tadi. Nih, Beli jadi yang mau minum siapa ini? Lu apa Bastian? Berdua. Jadi gua nggak minum. Lu nggak usah. Yaudah. Tapi Kan emang tuan rumah perlu minum. oh iya sih. Oh, iya. Iya sih. Yaudah, nih. Tapi kayaknya asik deh. Sini lu nya. Kayak Bastian gue dipanggil Iya, di sini. sini. Nah, Nurut lagi. Bas mau es gak? Bas, shh, mau es gak? Sini. Sini. Nggak Dia mau menjadi di samping ya. gua. Dia menjadi di samping gua kayaknya. Nggak mau ya. Tuh berat banget lagi. Keren banget asli, keren banget. Bastian, salaman dong. Tos. Terus lu. Ih, Good pinternya nggak hilang pinternya loh. Minum dong, udah dibeli ini nih. Minum gak Bastian? Minum dong. Udah bete dia. Ya, lama banget kali gua ya. Kelamaan nungguin lu, heeh. Udah ngantuk yang ada dia tuh. Udah kena AC kan? Itu kok Jero duduknya begitu kayak orang lagi buang air. Lagi kebelet apa? Kayak ayam muyung ya. Iya, kayak lagi orang lagi kebelet. Gua nggak tahu Pis. Jadi dia itu emang duduknya selalu kayak gini. Gua kan sering live streaming juga kan di TikTok kan. Dia emang selalu duduk kayak gini. Sampai orang-orang bilang itu Jero tuh kasihan. Kayak monyet galau ya. Iya, tapi kalau misalkan dilihat langsung gitu, dia emang begini aja kesehariannya. Iya sih ya. Ya Dia kan? emang gak dibuat-buat guys. Bener emang dia emang bocahnya kayak Iya. murung gitu loh. Oke nih ngomong-ngomong Jero. Lu dapet Jero itu dari mana dan kenapa bisa namanya Jero? Nah, ini menarik kisahnya Pis. Iya, Cuma boleh tahu tuh. boleh dong. Semua juga boleh tahu, cuma gua nggak boleh nyeritain full. Oke. Karena emang gua ngejaga privasi dia juga kan. Sensitif berarti ya. Sensitif juga. Oke, lanjut. Nah, jadi dia ini Pis sebenarnya kan kalau bisa dibilang hama lah. Kalau di Hama Padang kan? di Sumatera sana sama ya. Hama ya di Sumatera Di kan. Sumatera Nah, hama. dia itu sering merusak kebun warga Pis. Betul banget. Sering ya kan, namanya hutan-hutan stok makanan udah menipis mungkin ya. Bener, karena kan dibabat semua kan. Kemungkinan besar. Iya. Dan itu bukan salah monyetnya sebenarnya. Salah manusia Salah serakah. manusianya yang serakah. Betul. Itu dia, makanya dia masuk ke pemukiman warga, ngambil pertanian kayak makan makanan gitulah. Oke. Akhirnya dijebak lah tuh sama yang punya kebun. Oh, yang punya kebun berarti yang dijebak Iya, tuh. dijebak. Ini cerita Oke. lumayan panjang, cuma gua nggak berani ngebuka ini. Oke, lanjut. Full gua nggak berani buka. Nah, di situ dijebak, ditangkap. Kebetulan nge-DM akun Baim. Nah, jadi setelah DM itu ya gue lanjutin dah tuh. Dia cerita oke. banyak yang soal itu. Cuma ada lagi kisah yang panjang lagi Pis. Di situ gue minta kirim ya. Udahlah gue bilang kirim aja lah ke Jakarta. Gue bilang kirim aja ke Jakarta. Nah, gue bilang taringnya amanin ya. Gue bilang jangan dia papain. Dia takut. Oh, berarti lu dapat posisi udah nggak ada taringnya Udah nggak ada. Dia takut Pis karena takutnya di perjalanan. Namanya dia punya taring begitu kan. Memang Di packing. sorry gue potong. Gimana, Tapi gimana? memang di daerah sana rata-rata kalau udah ditangkap apalagi yang udah dipelihara ya, rata-rata taringnya udah nggak ada rata-rata. Oh. Walaupun memang ada beberapa ya yang taring masih ada. Kecuali kalau yang banyak lawan sama ownernya, contohnya kayak bocah ini nih. Ini udah bukan taringnya lagi yang nggak ada, bahkan sampai giginya Habis. nih guys. Iya, bener. Dia sampai bener-bener ke gusinya tuh nggak ada, karena dia ini kebanyakan ngelawan gitu sama ownernya. Bener-bener alfanya
yang keterlaluan alfa banget gitu loh. Iya, Nggak benar. kayak alfa pada umumnya. Dan ini padahal beta ya. Tapi kan namanya liar kan kita nggak tahu karakter awalnya. Orang awam kali ya, Ya, masih ya. orang awam ngejebak dan dikirim ke sini. Akhirnya ya udahlah kita terima. Oke. Begitu kisahnya. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah mau anteng, lihat. Salaman. Tuh udah. Dia good boy juga sih Good ya. boy, good boy. High five. Good boy. Iya sih. Coba. Ada satu pertanyaan lagi nih yang belum kejawab. Kenapa bisa dikasih nama Zero? Oke, cakep, menarik. Iya. Oke. Jadi ditarik ini mah. Ditarik apa menarik ini? Di. Oh, ditarik. Iya. Kalau gini? Di juga weh. Ini kalau boleh tahu kenapa nih namanya Zero gitu? Kayaknya kayak agak aneh gitu namanya. Nah. Kok Zero gitu? Nah, ini juga banyak dipertanyakan, Pis. Apa sih arti namanya Zero, ya kan? Oke. Jadi begini, kisahnya itu, Pis, nama Zero itu kan pas nyampe sini dia kosong. Zero itu kan nol kan? Iya. Kosong kan? Oke. Gak bisa apa-apa, bisanya cuma marah. Oke, Ya berarti kan? galak banget ya dia Galak masuk sini ya. Galak banget. Oke. Tapi sempat ada perlawanan ke lu gitu atau gigit Oh atau iya. gimana? Iya, cuma alhamdulillah gua refleksnya bagus. Kan nama adalah doa. Apa lu nggak takut itu jadi bocah kosong? Enggak. Tapi emang Tapi nyata ya. faktanya jadi bocah kosong Lihat, guys. diem aja. No. Sesuai namanya kan bocah kosong tuh kan. Matanya ngantuk. Yaudah, second. Lucu banget lagi. Second. Ya Allah. Tos nak. Cium. Cium. Kayak Bastian suka jambak. Dia begitu kalau gue minta cium pasti ngejambak. Sama ini juga. Sama ya. Nih dia gabut. Cuma gue pernah ngeliat Bastian kalau ngejambak kayak ngasih muka gitu loh. Kalau dia mah enggak ngejambak aja diem. Kosong. Bocah kosong. Kosong. Lihat tuh. Ih, gabut banget dia nggak diajak ngomong. Sampai tadi mainan jari dia. Nah, coba Bastian gue minta taruh sini bisa nggak, Pis? Bisa nih Bastian sini. Bastian, Nih, sini nak. sini. Sini. Gue masih ngeri sedap sama dia loh. Siapa yang nyuruh duduk? So akrab lagi. Siapa yang nyuruh duduk? Sini di bawah sini. Tiduran dia. Ini gimana guys? Udah kena AC. Gitu dia. emang. Oh, jadi kalau udah kena AC begini otomatis ya? Otomatis. Otomatis udah itu. Gedean mana Jero sama Bastian? Gue selalu bilang Bastian itu 2 kali lipat dari Jero, gue bilang. Bastian, Panggil no. Bastian. Dia malas banget kayaknya. Iya, udah kena AC. Gue pengen lihat dong perbandingin dia sama Jero. Boleh. Maksudnya biar orang-orang TikTok gue tahu kalau misalkan ini tuh 2 kali lipat besar daripada Boleh. Jero. Suruh bangun. Bastian. Ini ketendang nggak? Iya. Pindahin dulu. Sini. Sini. Iya saya. Duduk. Bentar. Nak. Duduk dulu. Duduk. Bastian duduk sebelah sana. Munduran. Coba. Munduran. Penyet. Oh. Tuh. Wih. Nah, ini guys, jadi ukurannya kurang Gila. lebih perbandingannya segini. Cuma Jero duduk di atas nggak mau di bawah dia ya? Gak mau. Dia takut. Oke. Dia begini takut nih. Sama dia takut nih. Iya. Sama Bastian. Dari lirik adik kelihatan sih. Dia Iya, kayak, ngelirik mulu kan? aduh, aman kan ini gue nih? Iya. Kayak lirik-lirikan waspada tau nggak? Bener. Tapi inilah perbedaannya Zero dan Bastian. 2 kali lipat. Oke. Tapi kemungkinan besar, Pis, kira-kira menurut lu bisa nggak Zero badannya Sebastian nanti? Bisa. Di-push aja ya. Harus nutrisinya harus tercukupi. Karena setahu gue ya, menurut pengalaman gue, Brook yang nutrisinya tercukupi dan genetiknya besar, dia bakal tumbuh besar juga. Ngaruh dari gen juga ya? Ngaruh, genetik ngaruh banget. Jadi dia Apa ada vitamin khusus nggak buat dia? sebenarnya lebih ke susu sih. Susu kan udah ini ya, apa namanya? Komplit ada semua lah ya? Komplit lah, lebih gimana ya? Istilahnya kalau vitamin-vitamin yang lainnya sama aja sebenarnya sama vitamin manusia. Okay. Gua nggak terlalu rutin sih kalau untuk vitamin, tapi lebih ke susu. Kalau susu itu wajib. Tiap hari gua kasih susu. Kalaupun dia nggak mau makan, seenggaknya dia masuk susu. Susu tuh bagi gue udah wajib sih. Jadi untuk menetralisir juga, kadang kan dia suka makan apa aja dimakan kan. Nah susu itu fungsinya juga untuk menetralisir racun. Gitu. Jadi mendetoks racun-racun yang ada di tubuhnya dia tuh. Itulah kurang lebih. Oke nih Cung, ngomong-ngomong panjang kan teman-teman di sini belum tahu nih cerita tentang lu, histori lu kayak gimana gitu. Awal mula lu bisa pelihara monyet kenapa bisa suka sama monyet, dan udah berapa lama lu pelihara monyet. Nah itu biasanya pertanyaan-pertanyaan umum ya, yang istilahnya ada di benak orang, cuma orang nggak komen gitu. Cuma Oke. jadi pertanyaan juga kan biasanya. Lu udah berapa lama sih main monyet sampai lu bisa megang monyet segede gini? Gitu. Gue boleh nggak manggil anak gua nih? Karena ceritanya menarik di anak gua. Oke, boleh panggil coba. Karena kisah awal mulanya itu
Emang Oke. anak gue yang kepengen. Oh. Jadi biar anak gue yang ceritain. Oke, boleh. Gimana? Panggil. Neneng, sini dulu dong. Ya, pinteran. Ih, Kaget kenapa ya? kaget sayang? Kaget ya. Nah, Pis. Jadi awal mulanya itu gue ceritain biar anak gue yang cerita ya. Oke. Dia nggak takut emang sama Jero ya? Ih, dia mah udah bagus banget, Pis. Emang bonding juga berarti ya sama anaknya ya? Banget tuh, dia apa-apain aja anteng dia. Mungkin sama Basir masih takut kayaknya dia. Karena serumah ya? Iya, karena kan setiap hari ketemu. interaksi atau nyuapin gitu. Karena kan normalnya kan Brook itu galak ke anak kecil kan? Betul. Nah, silakan tanya, Pis. Oke, awalnya kamu kenapa kok bisa suka sama monyet? Aku suka sama hewan. Semua hewan suka. Iya. Terus nggak bisa jadi monyet? Aku minta monyet saya karena lihat banyak aksi. Oh, dari konten koreksi ya? Yang di TikTok ya? Ya. Oh, Jadi emang dulu dia itu kan suka scroll kan. di TikTok tuh? Iya, akhirnya dia ngelihat monyet koreksi. Dulu itu, Pis. Apa nih kan yang pertama sebelumnya? Sugar glider. Oke, sugar glider. Sugar glider. Terus gelang berapa bulan kita beli landak apa? Anak Landak ini mini. Ya kalau gua kan ya gua beliin aja buat edukasi anak kan. Oke. Biar anak juga bisa interaksi sama hewan kan, dia mengenali banyak hewan gitu. Berarti bagusnya orang tuanya support ya? Guanya support dan nenek dia support Oke. dan dianya juga pecinta hewan, Pis. Oke. Nah, tuh lihat sama Bastian aja tuh. Dia emang gak ada takut-takutnya ya? Heran loh. Coba Bastian peluk dong. Bastian mau peluk gak? Lu enggak Coba sini. enggak mau. Enggak mau. Enggak mau, dia masih takut dia. Kalau Jangan Bastian dia masih takut. soalnya banget. Mau dia udah akrabnya sama itu soalnya. Iya, karena emang kamu sayang banget sama Jero ya. Kamu berani peluk Jero gak? Peluk. Gedean juga Jeronya. Lu sayang. Buset. Tuh, dan Jero. Dan Jeronya tapi dia berani loh. Berani kan? Gua harap ya anak gue juga kayak gitu sih. Apa biarin terus. Amin, mudah-mudahan aja ya. Iya semoga aja gitu dah. Jadi bisa sayang sama Bastian juga gitu. Jadi gimana caranya? Semoga nanti Itu Bastian masih bisa tinggal bareng sama gua gitu. Kayak Jero sama lu kan gini enak banget ya tinggal bareng ya. Jadi keluarga gitu. Panjang umur sayang, amin. Dia gabut nih. Lihat dia gabut. Gak ajak ngomong. Bastian. Kamu gabut? Kamu gabut? Sini peluk sini. Sayang. Gabut dia kasihan banget guys, gak ada ajak ngomong. jadi juga gabut. Udah ya, Neng. Dulu. Oke, Mika ambil lagi ya. Tadi kan udah bahas ini asal muasal lu bisa suka monyet. Nah sekarang gue tanya, lu piara udah berapa lama dan udah jadi berapa ekor monyet di sini? Gua yang lebih itu untuk melihara monyet itu udah 4 tahunan kali ya. Lama ya, berarti dari 2021 2021-an ya apa 2022 lah kalau nggak salah. Oke. Nah itu Pis, dulu itu Pis bokap melihara monyet sampai 7 kali. 7 kali apa 7 ekor? 7 ekor. Jadi 7 kali mati dia ganti lagi. Cuma kan namanya orang kalau melihara cuma taruh depan rumah doang, Iya. ya kan? Di kerangkeng. Nah makanya maksud gua berhenti cukup sampai orang-orang dulu aja. Kita jangan sampai memperlakukan binatang kayak gitu juga. Nah itu dia. Binatang itu perlu kasih sayang juga. Betul. Ya nggak sih? Jadi dia Betul banget. kalau bisa namanya kita bagi keluarga. Gitu. Betul. Jadi kita udah misahin dia sama keluarganya, jangan sampai dia kehilangan juga keluarganya. Gitu kita tanggung jawab lah, seenggaknya kita jadi keluarganya juga gitu loh guys. Betul. Pis, kalau misalkan nih, kira-kira lu tunjuk Jero, tapi kayak ngasih perintah gitu ke Bastian, kira-kira reaksi dia gimana, Pis? Serang sih ini. Serius? Coba ya, Bastian. Iya bener kan? Silakan sini, Bastian. Sini. Set. Sorry nak. Sorry sayang, sini nak. Slow. Tenang. Bastian. Kamu dilindungin, oke? Kamu dilindungin. Oh gila. Iya, Gimana Bastian. ya kalau tadi gua nggak nahan ya? Tubruk dia. Kayak ditubruk tronton kan? Iya. Naganya. Buak gitu.
Sebenarnya dia tuh yang serem bukan gigitannya kalau bagi dorongannya. Dorongan dari kakinya ini kencang banget. Ini kakinya pahanya segede gini nih. Iya. Tenaganya. Gila, dia satu kaki pun bisa kandang seberat ratusan kilo. Ai, Bener asli. kayaknya udah deh Pis, anakku ngedon ya anjir. Iya, kasih sayang dulu deh. Gua dulu ya. Iya, sayang dulu aja. Second. Udah kali Cung. Jadi lemes loh lu lihat. Iya, Ay, kaget kali dia ya. langsung shock dia. Kaget kali dia. Iya, shock diserang Bastian. Udah kali aja kali kontennya ya. Ya udah. Guys, mungkin konten gitu aja ya. Kasihan si Zero. Takut mungkin Gua guys. mau gue pisah dulu sama Bastian biar dia lebih tenang ya. Lihat tuh. Dia ketakutan guys. Oke, mungkin kontennya segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gua. Dan juga follow TikToknya baimofficial_13. Terus juga kalian boleh komen di kolom komentar kira-kira setelah ini kita bikin konten apa lagi. Oke guys, see you di konten selanjutnya.